Shalom. Apa kabar? Ni hao ma? Puji Tuhan ya. Coba boleh bilang sebelah-sebelahnya, Yesu aini. Ya. Tahu artinya Bapak Ibu? Tahu ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hendra dan Bapak Ibu Majelis memberi kesempatan kepada saya boleh melayani di tempat ini. Tahun 99 sampai 2004 saya studi di tempat ini. Pada masa itu mimbar di sini sangat mendebarkan ya dan sangat besar warna hitam ya. Hari ini juga masih mendebarkan ya. Jadi mohon doakan saudara-saudara sekalian untuk kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar dengan satu judul yaitu bertanding dalam perlombaan rohani yang diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 yang diberikan oleh gereja kepada saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membacakannya secara bertanggapan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Saya mulai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu, Saudara sekalian, ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat konteks yang dekat daripada surat ini, di pasal 9 diberikan judul oleh RAI adalah hak dan kewajiban rasul. Paulus menyampaikan bahwa kepada pengkritik dia bahwa meskipun dia mempunyai hak untuk mendapatkan tunjangan dari pemberitaan Injil dan pekerjaannya, tetapi dia melepaskan hak itu supaya tidak menjadi batu sandungan pada masa itu. Kemudian saudara sekalian, pada pasal yang ke-10 Paulus menguraikan tentang Israel sebagai suatu peringatan di mana mereka sudah diselamatkan tetapi atau diangkat menjadi umat pilihan Tuhan, diselamatkan dari perbudakan Mesir, tetapi akhirnya mereka tetap bisa jatuh di dalam dosa dan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, di tengah konteks yang demikianlah, kemudian di tengah-tengah itu Paulus mengajak jemaat Korintus untuk boleh bertanding di dalam perlombaan rohani. Nah, saudara, Paulus di sini mengambil gambaran ya, gelanggang pertandingan di mana semua peserta turut berlari. Jadi ini sudah menjadi gambaran yang biasa pada masa itu, sudah lazim ada pertandingan lari karena istilah maraton ya sudah dikenal sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yaitu menceritakan seorang bernama Peidipides yang membawa berita berlari dari kota Maraton ke kota Athena sekitar 30 km. Berita yang disampaikan adalah kemenangan atas Persia. Kemudian saudara sekalian, dia juga terus berlari ya, yang bernama Peidipides ini Filipides, dia terus berlari membawa berita itu sampai ke Sparta sejauh 240 km dan akhirnya dia meninggal karena kelelahan. Tapi berita yang dibawa membawakan satu kemenangan, satu semangat kepada seluruh rakyat. Dan mulai saat itu diadakanlah perlombaan lari yang disebut lari maraton, yang sebetulnya memperingati seorang yang bernama ya Filipides pada waktu itu. Nah, tentu saudara juga banyak setelah itu ada perlombaan-perlombaan lari yang lebih kecil ya, 100 meter, 200 meter di zaman itu menjadi satu tontonan
yang sangat banyak disaksikan oleh rakyat pada waktu itu, termasuk jemaat Korintus. Nah, saudara-saudara sekalian, sehingga saudara Paulus ingin memberikan satu dorongan, semangat, nasihat, juga perintah firman Tuhan supaya jemaat itu semangat. Meskipun nanti yang dapat hadiah cuma satu, Paulus katakan, tapi berlarilah sedemikian rupa untuk kamu boleh memperolehnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita coba melihat kalau tadi ada konteks jemaat Korintus, ya. Kenapa sih Paulus sampai mengajak mereka berlari sedemikian rupa, menguasai diri, melatih dan sebagainya? Ternyata saudara, kalau kita lihat jemaat Korintus meskipun diberikan Tuhan banyak karunia dan sebagainya, tetapi banyak isu-isu, masalah-masalah gerejawi yang menjadi pergumulan jemaat di Korintus. Yang Paulus juga merasa sedih dan menuliskan begitu banyak hal kepada jemaat Korintus. Ada seorang penafsir mengatakan bahwa surat Korintus ini adalah surat yang unik karena mengandung pengajaran tentang persoalan-persoalan gerejawi, isu-isu masalah yang paling banyak dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Pengajaran yang mencakup tentang karunia hidup membujang, pengajaran tentang perkawinan atau pernikahan, tentang nikah ulang, pengajaran tentang perjamuan kudus agar tidak sembarangan, tentang berkata-kata dalam bahasa roh, tentang nubuat, tentang karunia-karunia rohani, sampai kepada kebangkitan tubuh Kristus. Kemudian ada pengajaran tentang disiplin gerejawi, tentang menegur akan dosa percabulan, kesombongan, perselisihan, sampai mereka mencari orang-orang yang di luar Tuhan untuk menyelesaikan konflik di dalam gereja. Paulus harus sampai menegur itu. Apakah tidak ada orang-orang yang berhikmat di dalam gereja yang bisa menyelesaikan sendiri masalah gereja, sampai mereka harus cari orang di luar Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, beginilah banyak hal. Dan juga ada perpecahan-perpecahan, ada yang mengaku pengikut Apolos, pengikut Paulus, pengikut Kefas, menyebut diri pengikut Yesus, menganggap yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi isu atau masalah di dalam gereja Korintus sangat banyak sekali. Sampai Paulus memberikan satu gambaran, mari kita mengejar atau berlomba dengan pertandingan rohani dengan sungguh-sungguh dan menguasai diri dengan baik. Nah, saudara, mari coba kita refleksikan dengan zaman kita sekarang, ya. Apakah kita sudah bertanding di dalam perlombaan rohani? Mungkin kita tidak separah tanda petik atau tidak sebanyak masalah seperti jemaat di Korintus. Tapi mari kita coba lihat, kita bandingkan dengan hasil survei dari sebuah buku tulisan John Maxwell, ya. Ya, tentu surveinya di Amerika, tapi kita lihat apakah ada kemiripan dengan kita atau tidak, ya. Nah, saudara, yang pertama dikatakan yaitu 10% orang Kristen tidak bisa ditemui karena sibuk. Ini masih bagus, ya. Berarti 90% masih bisa ditemui, masih bisa dihubungi. Mungkin minta ditemenin, ngobrol, jadi teman dan sebagainya. Lalu ada 20% orang Kristen tidak pernah ke gereja atau ibadah kecuali hari tertentu, yaitu hari apa? Hari Natal dan Paskah. Kira-kira mirip nggak ya dengan sini, ya? Ini sekarang masih kosong-kosong. Waktu Natal kosong atau penuh, ya? Penuh, ya. Waktu Paskah penuh juga, ya. Jadi kalau di sini 20% ya yang di survei ini. Kalau di GKKK Kasin sini berapa? Kira-kira berapa persen, ya? Nah, saudara, jadi bagaimana perlombaan kita dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan? 25% orang Kristen tidak berdoa secara teratur atau jarang berdoa. Kira-kira yang hadir di sini ada persekutuan doa kah setiap minggu? Hari apa? Hari Selasa, ya. Kalau di sana 25% misalnya, ya. Kalau di sini kira-kira yang hadir berapa persen, ya? 10%, 20, 25, 100%. Ya, jadi saudara, kita
periksa diri sendiri ya. Nah saudara, kemudian 30% orang Kristen tidak membaca atau jarang membaca Alkitab ya. Nah sekarang kita punya tantangan yang lebih berat lagi ya, karena media sosial, TikTok, IG, YouTube dan lain sebagainya. Sehingga itu kadang-kadang membuat kita lebih tertarik kepada itu daripada firman Tuhan. 40% orang Kristen jarang memberikan persembahan ke gereja. Nah mungkin ini untuk yang internal gereja. Kemudian dikatakan lagi 60% orang Kristen tidak memberikan persembahan untuk pekerjaan misi. Jadi persembahan yang untuk misi keluar, tadi yang ke dalam. Kemudian ada 75% orang Kristen tidak melakukan pelayanan gerejawi atau jarang melayani. Kira-kira mirip-mirip nggak ya dengan Indonesia ya? Jadi yang melayani jadi WL, penyambut, dan lain sebagainya, atau di dalam panitia, acara-acara kegiatan gerejawi, kira-kira berapa persen? 25. Sisanya 75% tidak ikut terlibat. Kadang-kadang diajak hamba Tuhan, ayolah ikut ini, bantu itu, dan dengan berbagai alasan, ya tidak ikut melayani, lebih banyak dilayani, menjadi penonton, ya, menjadi hanya peserta saja, tapi tidak ikut aktif di dalam membangun tubuh Kristus. Kemudian ada 95% orang Kristen tidak memenangkan seorang pun untuk Kristus atau tidak PI. Paulus di dalam ayat-ayat sebelum yang kita baca tadi ada berbicara soal dia sampai rela, dia katakan sebenarnya hak seorang rasul, seorang hamba Tuhan, seorang pemberita Injil, dia boleh hidup dari pekerjaannya sebagai pemberita Injil, tapi dia tidak mau menerima hak itu. Karena pada konteks masa itu masih bisa menjadi batu sandungan bagi beberapa golongan orang yang belum memahami dengan baik. Sehingga dia rela tidak mengambil itu demi pekerjaan Injil. Dia rela meninggalkan haknya, kesenangannya. Ya, walaupun itu baik, tapi untuk sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu pemberitaan Injil, dia rela. Itulah Paulus bukan hanya mengajak, memanggil untuk berlomba dalam pertandingan rohani, tetapi juga mempraktekkannya. Jadi 95% orang Kristen dikatakan tidak memenangkan seorang pun untuk Kristen, untuk Kristus atau untuk ber-PI. Nah, apakah sama dengan kita? Kita sudah berapa lama menjadi pengikut Kristus, menikmati berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita? Damai sejahtera, keyakinan akan keselamatan, hidup kekal dan sebagainya. Tapi apakah kita sudah memberitakan itu? Di sini di survei di Amerika hanya 5%. Bagaimana di tempat ini? Saya pernah dengar atau baca tentang orang yang menulis pekabaran Injil. Salah satu statement yang buat saya teringat terus. Dia mengatakan yang menghambat pekerjaan misi dan pekabaran Injil bukanlah ada sebuah negara yang pemerintahnya menyiksa, menganiaya orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Bukan itu yang menghambat penginjilan. Yang menghambat penginjilan dan pekerjaan pertumbuhan gereja bukanlah orang-orang yang menentang kekristenan, yang membakar gereja, yang melarang atau menghentikan ibadah-ibadah Kristen. No, bukan itu. Yang membuat pertumbuhan gereja atau yang menghambat pekabaran Injil adalah orang Kristen sendiri yang tidak mengabarkan Injil. Saudara setuju dengan kalimat ini? Coba kita ucapkan sama-sama. Yang menghambat pekabaran Injil adalah orang Kristen sendiri yang tidak mengabarkan Injil. Boleh ada orang berbuat jahat kepada orang Kristen, menghambat, menganiaya, membakar, melarang dan sebagainya. Tetapi kalau setiap orang Kristen betul-betul berlomba di dalam perlombaan rohani, menjalankan amanat agung, mengabarkan Injil, makin dihambat, makin merambat. Amin, saudara sekalian. Nah, ini kita dipanggil untuk boleh berlomba ke sana. Kita diingatkan pada hari ini. Tapi survei ini ada sedikit ya lelucon ya. Ada 100% ya orang Kristen yang begini, saudara sekalian. Coba baca 1, 2, 3. 100% orang Kristen
Amin, saudara? Amin. Saya juga amin, ya kan? Tentu kita berharap, dan Tuhan sudah menjamin. Tetapi maunya yang atas-atas itu juga bisa 100%. Coba bilang sebelahnya, yuk 100% yuk. 100% doa, 100% PI, 100% baca Alkitab, 100% rajin ibadah, 100% apalagi tadi? Persembahan 100% dan seterusnya. Itulah kita dipanggil untuk semangat berlomba-lomba mengabarkan Injil, berlomba-lomba di dalam pertandingan rohani kita. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara kita melihat Paulus juga selain dia memanggil ya, semua peserta turut berlari ya. Karena itu larilah begitu rupa. Itu adalah panggilan ayat 24. Kemudian dia memberikan bagaimana prinsipnya, bagaimana caranya, bagaimana melakukannya. Maka ayat yang ke-25 sampai 27, saya melihat ada dua garis besar di sana. Yang pertama adalah tiap orang yang mengambil bagian dalam perlombaan lari, baik secara fisik ataupun secara rohani, dia menguasai dirinya dalam segala hal. Dan itu diulangi lagi, Paulus juga memberikan teladan hidupnya, yaitu di ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini bicara soal disiplin rohani. Saudara, kalau kita mau menang sebagai seorang pelari, kita harus disiplin. Disiplin, ada jamnya untuk tidur, ada jamnya untuk bangun, ada jamnya untuk berlatih sekian lama dan sebagainya. Bahkan sampai disiplin mengatur soal minuman, soal makanan, berapa karbohidratnya, proteinnya, ya, berapa itunya, gulanya, lemaknya dan lain sebagainya, supaya dia menjadi tubuh yang ideal untuk larinya nanti bisa baik. Apalagi sekarang sudah canggih, semua bisa diukur dengan teknologi dan sebagainya. Dia harus disiplin, baru dia bisa mencapai satu prestasi yang baik. Hampir semuanya yang mempunyai prestasi yang baik, atlet-atlet yang terkenal yang memecahkan rekor, pasti menjalankan yang namanya disiplin. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita kembali lagi diingatkan ya dengan survei yang tadi, apakah kita sudah disiplin melakukannya di tengah tantangan pada saat ini. Amin, saudara-saudara sekalian. Ya, saya kadang-kadang saya sering suka masih mengungkit-ungkit ya. Siapa yang bawa Alkitab tertulis seperti ini, tercetak? Puji Tuhan ya. Siapa yang Alkitabnya di HP? Ya, oke. Ya nggak apa-apa sih. Ya, saya kalau nggak khotbah juga mungkin Alkitab saya HP saja ya. Cuman jadi satu peringatan bagi kita. Kalau kita buka Alkitab seperti ini, masih kita bisa bikin coret-coretan, stabilo dan sebagainya. Kalau pengkhotbahnya bosan, kita bolak-balik ya juga Kejadian sampai Wahyu. Betul ya? Kalau Alkitab saudara di HP, pengkhotbahnya membosankan, saudara lihat apa? Nanti siang makan di mana? Ya kan, lagi viral makanan apa? Di mana yang nggak macet supaya nanti kulinernya nyaman dan lancar, sehingga khotbahnya ketinggalan. Apakah kita disiplin di tengah-tengah gempuran TikTok, IG, YouTube, podcast dan lain sebagainya? Disiplin untuk melatih rohani kita lebih peka kepada Tuhan. Saudara, ada seorang yang berhasil di dalam berlari dan juga berhasil di dalam perlombaan rohani. Namanya Eric Riddle, saudara. Eric Riddle ini kisahnya di tahun 1924 dia memenangkan piala Oscar, Olimpiade, lalu difilmkan di tahun 1981 dan film ini mendapat piala Oscar sebagai film terbaik. Eric Riddle itu anak seorang misionaris dari Skotlandia kalau tidak salah, saudara sekalian. Kemudian dia punya bakat lari itu 100 meter. Lalu setelah dilatih, dites dan sebagainya, maka dia mewakili negara Inggris ya, bergabung ya. Ya, saya nggak tahu bagaimana, intinya dia mewakili negara bagian Inggris untuk lari Olimpiade.
keahliannya adalah 100 meter. Tetapi saudara sekalian, pada waktu lomba 100 meter itu tahun 1924, itu adalah diadakan di hari Minggu. Di hari Minggu. Eric Riddle menolak untuk ikut karena dia merasa bersalah atau dia merasa dia harus beribadah terlebih dahulu. Dia harus cari Tuhan dulu. Kalau jam ibadahnya nggak sesuai, dia harus lomba, maka dia memilih untuk tidak ikut. Walaupun nanti dia akan mendapatkan sanksi dari timnya. Nah, jadi dia dimarahin, diomel-omel. Ya. Berat saudara pada waktu mengambil keputusan itu. Karena dia diprediksi akan menang dan akan memecahkan rekor. Nah, tapi dengan terpaksa dia menolak karena dia mengutamakan ibadah pada hari Minggu, hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Saudara, singkat cerita, perlombaan sudah berlangsung, lalu kemudian dari panitia Olimpiade dan tim mengatakan, memberi kesempatan kepada dia untuk berlomba di luar hari Minggu, tapi larinya 400 meter. Nah, itu bukan keahlian dia, bukan jurusan dia, tanda petik ya. Tapi dia memberanikan diri dan berlatih terus yang 400 meter, bagaimana tekniknya berbeda dengan 100 meter dan sebagainya. Dan dengan bersandar kepada Tuhan, akhirnya dia menang dan dapat memecahkan rekor bahkan, dan menjadi juara Olimpik. Akhirnya saudara, ada buku yang mengatakan pelatihnya itu memuji Eric Riddle dengan mengatakan, mengutip daripada 1 Samuel 2:30, kamu memang luar biasa karena kamu menghormati Tuhan, ya. Tuhan juga menghormati kamu sampai kamu bisa memenangkan juara Olimpik. Wah, saudara, disiplin di dalam olahraga tapi juga disiplin di dalam rohani. Kalau kita ambil contoh ibadah hari Minggu tadi ya, di dalam survei di Amerika itu 75%, 25% itu hanya pada hari-hari besar. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita jangan menjauhi persekutuan atau ibadah-ibadah kita, supaya kita boleh terus berlomba memuliakan nama Tuhan. Mari kita terus berdisiplin rohani, menguasai diri, melatih tubuh kita, melatih rohani kita. Jangan sempat berhenti. Karena berhenti sekali, 2 kali, lama-lama jadi biasa. Saudara-saudara yang olahraga pasti tahu. Ya, jadi beda nanti. Sama juga. Sekali coba-coba tidak ibadah, sekali coba-coba tidak doa, sekali coba-coba tidak saat teduh. Besok ulangi lagi, enggak apa-apa lah baru 2 kali, enggak apa-apa lah baru 3 kali, enggak apa-apa baru 4 kali. Lama-lama jadi biasa. Jadi mesti disiplin. Nah saudara, ini adalah Eric Riddle. Selain dia setia kepada Tuhan, lalu akhirnya setelah dia juara, dia tinggalkan sebagai atlet juara, dia pergi ke Tiongkok untuk jadi misionaris, mengikuti jejak papanya. Dan di sana tentu dia tidak bisa terus terang sebagai penginjil. Jadi dia masuk sebagai guru sekolah dan juga guru olahraga. Nah di sana berhasil menciptakan prestasi-prestasi sampai negara Tiongkok itu bikin patung peringatan untuk orang asing. Bisa bayangkan nggak saudara? Saya rasa jarang sekali ya, di negara Tiongkok ada monumen, ada prasasti untuk memperingati jasa-jasa orang asing. Nah, saudara, setelah dia meninggal, ya, tapi saya nggak tahu pemerintah yang bangun atau orang asingnya yang bangun, tapi diizinkan oleh pemerintah Tiongkok, ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang lebih baru sekarang, ya, ini adalah patung dari Eric Riddle yang ada di Tiongkok. Nah, dia di mana, saudara sekalian? Yaitu di kota Weifang namanya. Pada tahun sekitar 1940-an ya, atau 30-an dia pergi ke Tiongkok bekerja sebagai guru di Tianjin ya. Lalu di sekolah menengah kedua Weifang. Kemudian saudara sekalian pada tahun 1945 pada waktu Jepang menguasai Tiongkok, dia ada kesempatan untuk boleh pulang, bisa diurus, tapi dia nggak mau pulang.
dia tetap bertahan di situ. Karena dia tetap mau mengabdi untuk orang-orang Tiongkok. Akhirnya dia ditahan di kamp tahanan orang Jepang. Lalu dia meninggal tahun 1945. Tapi meninggalnya bukan karena disiksa ya, karena memang dia ada sakit, ada penyakit. Dia meninggal. Nah inilah, jadi ada patung dua ya itu ya. Apakah posisinya sama atau tidak saya kurang jelas, tapi jelas patungnya itu kan berbeda ya, mungkin prasastinya juga berbeda. Nah seperti ini. Peringatan untuk Eric Riddle, seorang yang memenangkan pertandingan lari secara fisik, tapi juga memenangkan pertandingan rohani. Biarlah ini boleh menggugah kita untuk semakin disiplin di dalam kehidupan rohani kita. Doa, saat teduh, ibadah, belajar firman Tuhan, disiplin pelayanan, sediakan waktu, dan juga melayani Tuhan. Rela meninggalkan hak dan kenyamanan kita demi pekerjaan Injil. Kemudian saudara sekalian, satu lagi, yaitu selain menguasai diri tadi yang saya sebut dengan istilah disiplin rohani adalah, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Berarti yang kedua prinsipnya adalah, caranya adalah, mari kita fokuskan kepada tujuan. Tentu tujuan kita sudah jelas, dalam Korintus juga sudah ada disebutkan tujuan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan. Baik kamu makan, minum, apapun yang kamu lakukan, fokus pada tujuan itu. Berlari pada tujuan itu. Ingat pada tujuan itu. Sehingga kita tidak ditarik untuk keluar dari gelanggang. Muliakanlah Tuhan dengan tujuan yang jelas. Jangan sembarangan hidup. Ya, saudara yang suka bola ya, kemarin ada nonton ini enggak? Indonesia lawan Australia. Berapa hasilnya? 0-0 ya. Lalu saudara ada yang buat viral ya, Marcelino ini, ya saya nggak tahu ini penyerang atau gimana gitu ya. Dia itu dingomelin sama Sintayong sesudah nendang satu bola. Lalu saya dapat videonya juga ya, apa sih yang dia tendang sampai dimarahin sama itunya ya, begitu marah sekali. Tapi dalam video-video yang lain mereka akrab baik ya, pelatih, coach yang baik, mentor yang baik. Tapi ini dia marah sekali. Rupanya saudara, dia itu menendang bola dari luar kotak penalti, masih jauh saudara ya. Di kanan itu ada pemain Indonesia, di kiri ada pemain Indonesia yang agak kurang dijaga oleh Australia. Hanya dia sendiri, ada 3-4 jaga dia, tapi dia nekat nendang ke depan. Bukan kasih temennya yang kiri atau yang kanan. Sehingga bola itu jauh sekali dari gawang. Nah, bagi komentator atau Sintayong melihat sebetulnya itu kesempatan bisa gol karena ada kiri dan kanan itu yang agak kurang dijaga. Tetapi si Marcelino ini sembarangan menendang kalau pakai istilah Paulus tadi. Dia tendang saja, akhirnya terbang jauh sekali dan jauh sekali dari gawang. Akhirnya kesempatan itu menjadi hilang. Demikian juga saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk fokus. Ya, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh melihat di dalam segala kegiatan kita. Fokus kepada tujuan untuk memuliakan Tuhan kita. Dan di dalam Ibrani, kalau bicara soal fokus ini, juga ada satu yang sangat berkesan yang ditulis di dalam surat Ibrani. Dikatakan, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau di 1 Korintus tadi kita dipanggil mari berlari. Kalau Ibrani mengatakan perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Lalu kita lakukan dengan menanggalkan semua beban dan dosa. Tadi saya katakan di tengah-tengah pasal 9 dan pasal 10 Paulus menyuruh untuk berlomba lari. Dan Paulus memberikan contoh dirinya, dia menanggalkan semua yang dianggap bisa merintangi dia untuk berlari. Kalau memang saya harus meninggalkan hak untuk hidup saya sebagai seorang rasul, sebagai pemberita Injil, tidak dapatkan hak, tidak dapat kenyamanan itu, fasilitas itu, gak apa-apa, demi pemberitaan Injil saya lakukan. Saya mau tanggalkan beban yang jadi batu sandungan itu.
Kemudian pasal 10 dia menegur dosa-dosa orang Korintus yang harus ditanggalkan, supaya ketika berlari itu tidak menyeret-nyeret kita. Kita akan lebih mudah mencapai kepada satu tujuan. Dan tidak bisa dipungkiri juga di dalam kita berlari, kadang-kadang kita bisa jatuh, bisa terantuk, bisa terhambat. Maka ayat 2 mengingatkan kita, waktu kita mau mengejar, berlari, mengejar hadiah itu, memuliakan Tuhan, kadang-kadang ada godaan iblis, ada kedagingan yang mau membuat kita jatuh. Mungkin juga ada pergumulan, ada stres, ada sakit penyakit yang membuat kita ingin menyerah. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Sia-sia saya setia kepada Tuhan. Ayat kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Karena dia sendiri sudah juga berlari atau bertanding di dalam perlombaan, berlomba di dalam pertandingan rohani. Tantangan, rintangan dari Tuhan Yesus lebih berat. Dia harus meninggalkan surga yang mulia untuk turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita. Digambarkan menjadi seorang hamba, bukan hanya hamba tapi dia harus taat dan taat sampai mati. Dia harus taat meskipun diludah, taat meskipun dihina, diejek, dicambuk, ditusuk mahkota duri, dan dipaku di atas kayu salib. Tapi dia tetap setia. Sampai di kayu salib dia mengatakan, tetelestai, finish, it is finished, selesai, lunas. Artinya dia tidak menyerah, walaupun rintangannya berat. Mari mata kita memandang kepada Yesus. Saya pernah layani jemaat, sudah sakit keras sekali. Dia harus pasang selang dan sebagainya karena penyakitnya itu ada nanah yang sering keluar. Makan juga harus pakai selang. Buang air juga pasang kateter dan sebagainya. Pada waktu efek obat itu nggak bekerja lagi, dia sakit luar biasa. Jadi waktu kita besuk, kadang-kadang hamba Tuhan serba salah ya. Dia bilang, Boksu, doakan Tuhan cepat-cepat panggil saya sajalah kalau saya nggak bisa sembuh. Saya menderita sekali, kok tega Tuhan begitu. Gimana saudara menjawab itu? Kami yang tidak mengalaminya hanya bisa menghibur dengan kata-kata atau hanya mendengarkan. Takut kadang-kadang menasehati dia tambah jatuh, tambah down. Ya. Nah, kita hanya bisa berdoa, kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik, rencana Tuhan. Kita doa supaya Bapak ini tetap setia dan sebagainya, jangan meninggalkan Tuhan. Setelah itu saya teringat, saya punya dulu pernah beli VCD, ya, The Passion of the Christ. Kadang-kadang juga ada di gereja, di perpustakaan ada VCD kesaksian orang yang cacat dan sebagainya, yang bahasa Mandarin. Lalu saya berikan, Susu kalau ada waktu ini nonton ya, coba saksikan supaya nanti semangat loh. Mereka juga sakit luar biasa, tapi bisa semangat karena percaya Tuhan. Ya, nah, dia nonton. Setelah besuk berikutnya, dalam kondisi sakit, dia sudah berubah. Dia nonton Passion of the Christ, dia katakan, Woksu, ternyata Tuhan Yesus lebih sakit dari saya. Ternyata Tuhan Yesus lebih menderita dari saya. Itu yang membuat dia mampu bertahan, meskipun dia masih bergumul dengan kesakitannya. Karena matanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Coba bilang sebelahnya, Tuhan Yesus lebih sakit dari saya. Tuhan Yesus lebih menderita dari saya. Anak-anak muda bilang Tuhan Yesus lebih patah hati dari saya. Yang sedang patah hati ya. Karena Tuhan Yesus ditolak bukan? Kasihnya ditolak bukan? Mari kita sama-sama baca ayat kedua ya. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, saya tutup dengan satu video ilustrasi
tapi video ini nyata dan benar ya. Alkitab ada memberikan contoh, kita belajar dari binatang misalnya semut dan lain sebagainya. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, sekarang kita belajar fokus seperti bebek. Ya, bagaimana? Kenapa ya? Oh no, someone can't do it. Look at the one that made it, watching all the other ones. Oh! Look at that! Oh my god! Oh, they're trying so hard. Saudara kalau hitung teliti, No! jumlahnya 12 ekor ya. Seperti They're jumlah giving murid up. Tuhan Yesus. That mom better come down the stairs. Oh, they'll figure it out. Bebeknya kalau dalam kehidupan rohani ya, seperti Bapa kita di surga, seperti Tuhan Yesus ya, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh dari kita. Dia mau menguji apakah kita tetap setia atau kita mundur atau kita menyerah. It's like a video game. Yeah, it's so cute. Check it. Nampaknya dia menjauh tapi sebenarnya dia tidak meninggalkan anak-anaknya. Then they're gonna get scared. I feel like being far away is better. I get a view of all of them. Oh, they're doing it. Apakah semua berhasil ke atas? Some of them. Or she's just gonna leave them. Nah, ini nampaknya si induk makin menjauh ya. Nah, justru mamanya makin jauh, mereka makin semangat. Lebih banyak yang bisa naik ya. Oh, the lad. There we go. Deket-deket malah manja, kira-kira begitu ya. Last one. Nah, tinggal satu, sekali jatuh, 2 kali jatuh, 3 kali jatuh, 4 kali jatuh, sampai berguling-guling, She knows. How cute is 5 that? kali, 6 kali, Yay! dan berhasil. Itulah kekuatan daripada fokus. Dan mereka fokusnya kepada orang tuanya. Kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang jelas sekali tadi di dalam Ibrani 12 ayat 2. Mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada kita pribadi, lepas pribadi, untuk sekali lagi mengoreksi, mengevaluasi diri kita, diri saya, bagaimana di dalam perlombaan rohani yang Tuhan wajibkan, Tuhan panggil, Tuhan ajak kita masuk di dalam gelanggang. Apakah kita sungguh melakukannya dengan penuh disiplin, menguasai diri? Apakah kita melakukannya dengan fokus pada tujuan untuk memuliakan Tuhan dan dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang akan memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Karena Dia telah sempurna melewati perlombaan meskipun harus disalib, dan Dia telah mendapatkan mahkota. Mari kita juga mendoakan rekan-rekan kita. Mungkin kita merasa mereka ada undur, mereka sudah jarang ke gereja, atau barangkali keluarga kita sendiri, anak-anak kita, di tengah gempuran godaan dunia media sosial, internet, teknologi, judi online, dan lain sebagainya. Biarlah kita mendoakan bahkan diri kita sendiri yang gampang tergoda untuk itu. Hari ini kita diingatkan, jangan kita fokus kepada hal-hal duniawi, kesenangan duniawi, tapi fokus mata yang tertuju kepada Yesus. Kita memang lemah, kita datang kepada Tuhan memohon anugerah-Nya, menolong kita untuk dikuatkan, menjalani perlombaan, pertandingan rohani kita.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami lemah, kami tidak berdaya ya Tuhan. Tetapi Engkau telah memberikan contoh dan teladan. Dan Engkau berjanji menyertai kami selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami biarlah terus boleh bekerja mendorong kami. Dan di dalam persekutuan kami, di dalam pemuritan kami, sesama anak-anak Tuhan biarlah kami saling menguatkan, saling mengingatkan, supaya kami tetap masuk di dalam gelanggang perlombaan rohani yang disediakan bagi kami. Ketika kami jatuh berkali-kali, biarlah mata kami tetap tertuju kepada Yesus dan kami tidak mundur, kami tetap melangkah ke depan. Tolong kami yang tidak sanggup dan tidak kuat ini, kuatkan kami. Kami berserah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.